Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ni'matil Islam wal iman ثم جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا الرزاق. أما بعد، أشرف والفضلاء جامع العلماء الآملين والمشايخ وكل الأساتذة
والأساتذة الذي يحضرون في هذا المكان المبارك. أشهدكم من أهل الخير فإن شاء الله أشهدكم من أهل الجنة. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan guru kita sekalian, akhina fillah Al-Ustadz Jujam Farid wa akhina fillah Al-Ustadz Yudi Wahyudi, yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini malam. Begitu pula guru kita bersama daripada pimpinan Majelis Wasilatul Mustafa, akhina fillah Al-Ustadz Agus Supriyatna, dan juga kepada para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan, para kesepuhan yang hadir pada kesempatan ini malam. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, serta salam paling istimewa saya sampaikan, saya berikan kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita hadir pada kesempatan ini malam, kita akan kumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini malam kita sama-sama hadir, kita berkumpul pada tempat yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir pada kegiatan yang diagungkan oleh Allah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan juga peresmian daripada Majelis Salawat Wasilatul Mustafa. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada ini malam menjadikan keberkahan untuk kita, dan tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saudara ikhwan rahimakumullah, hadirnya kalian pada ini malam, duduknya kita pada ini tempat, maka sungguh kalian hadir bukanlah kalian hadir karena undangan dari para ulamanya, kalian hadir bukan karena undangan dari para kiainya, kalian hadir bukan karena undangan dari para ustadznya. Kalian berkumpul pada ini malam, kalian hadir atas undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering saya sampaikan, wa may yuridullahu khairan falyufaqihu fid-din. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, falyufaqih, akan diberikan jalan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Al-Imam Al-Malik di dalam kitab Al-Imam Malik dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin yang menyampaikan kepada kita, idza ahabba ahbadan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menggerakkan dirinya pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, pada keadaan yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut. Maka dengan wasilahnya kita hadir pada ini malam, ini menjadikan kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nah saudara ikhwan rahimakumullah, hadirnya kita pada ini tempat yang pertama kita dalam rangka memperingati dan menyambut daripada bulan suci Ramadan yang alhamdulillah tak terasa kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban yang mana sering disampaikan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati.
Adapun bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan keagungan, yang penuh dengan kebesaran, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dan adapun bulan Sya'ban adalah bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan ini saudara ikhwan rahimakumullah, kita dianjurkan oleh para ulama-ulama kita untuk memperbanyak daripada salawat kepada baginda Rasul, mendekatkan diri kepada baginda Rasul, memperbanyak daripada kedekatan kita kepada baginda Rasul, yang mana insya Allah pada bulan Sya'ban kita akan menanam, pada bulan Ramadan kita akan menuai apa yang kita tanam. Maka antum sekalian, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, maka perhatikanlah daripada kehidupan kita, sambunglah daripada silaturahmi, perbaiki daripada setiap kesalahan, tingkatkan elektabilitas keimanan kita kepada Allah, yang mana insya Allah pada bulan Ramadan kita akan disampaikan pada bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita pada bulan Ramadan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Saudara ikhwan rahimakumullah, sekarang kita sama-sama juga meresmikan daripada majelis Wasilatul Mustafa. Ini saya baru ingat, ternyata saya dulu pernah ke sini dan saya pernah musyawarah juga, dan ternyata majelis ini pun saya yang ngasih namanya. Alhamdulillah saudara ikhwan rahimakumullah. Kalau ditanya, Bib, kenapa nama majelis gak dikasih nama Wasilatul Mustafa? Kenapa enggak majelis seperti majelis nama-nama yang lain? Kenapa Wasilatul Mustafa menjadi nama yang diberikan oleh Habib? Maka saya jawab begini, Wasilatul Mustafa itu memiliki arti wasilah, pengantar kepada Al-Mustafa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Karena sering saya sampaikan, apapun perkara yang sudah terikat kepada baginda Nabi, maka perkara tersebut akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Bagaimana antum hadir pada ini tempat, bagaimana kalian berjalan dari kediaman sampai ini tempat, setiap langkah kalian itu akan dihitung pahala oleh Allah, karena kalian hadir pada perkumpulan yang memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Maka wallah, demi Allah, insya Allah kita semua akan berkumpul bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit ingin saya bahas saudara tentang kemuliaan yang terikat kepada baginda Rasul. Itu adalah hakikat yang abadi, yang tidak akan terputus sampai kapanpun. Bahkan kemuliaan itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana, ayo sama-sama kita buka sebuah kitab Taqriratus Sadidah alal Fiqh Madhab Syafi'iyah. Nah, ini kitab adalah kitab tentang fikih, tentang ubudiyah, tentang bagaimana kita berwudu, bagaimana kita melaksanakan salat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita melaksanakan zakat, bagaimana kita bersedekah. Tapi ada satu hal yang menarik dalam kitab tersebut, dijelaskan dalam babul ma, dijelaskan dalam bab tentang air. Oh, disitu banyak menjelaskan, ada air suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang suci, ada air yang halal, haram, makruh, sunnah, dan segala macam yang lain. Tapi itu tidak menjadikan pembahasan pada ini malam. Yang ingin saya bahas pada bab air dalam kitab Taqriratus Sadidah, ada satu poin yang memberikan pembelajaran kepada kita semuanya, bahwasannya dari sekian banyak air yang ada air mineral, ada air sungai, ada air hujan, ada air laut, ada air-air berbagai macam. Tapi disebutkan dalam itu kitab Afdhalul Ma'arba'atul Miyah, bahwasannya ada 4 jenis air, ada 4 jenis air yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 air yang diberikan kekhususan oleh Allah, yang mana keempat air tersebut, yang pertama ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi khariju ma baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah airnya baginda Rasul, yang pertama adalah airnya baginda Nabi, yang mana air tersebut keluar dari salah-salah jari jemarinya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ini afdal wa ashraf min kullil ma, paling afdal, paling mulia dari seluruh air yang ada. Nah, yang kedua adalah air Zam-Zam, yang mungkin mayoritas jamaah di sini tahu air Zam-Zam. Ada yang pernah minum, yang belum minum air Zam-Zam, saya doakan mudah-mudahan kalian bisa minum langsung di kota Mekah Al-Mukarramah.
Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah Ma'ul Kautsar, air telaga Kausar. Wa akhirah, yang terakhir adalah Ma'un Nil Mesir, air sungai Nil yang ada di Mesir sana. Jadi dari keempat air, dua air itu tidak ada. Yang satu nabinya sudah meninggal. Yang kedua adalah telaga Kausar, adanya di surga Allah, tidak ada dalam dunia. Nah, adapun yang dua ini ada di dunia ini. Ada air Zam-Zam, ada air sungai Nil di Mesir sana. Nah, pernyataan yang saya sampaikan pada ini malam tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya air yang keluar dari salah-salah jari jemari Nabi adalah air yang paling mulia, adalah air yang paling agung. Kenapa itu air dimuliakan oleh Allah? Karena langsung menempel dan keluar dari tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Karena apapun saudara, apapun yang terikat kepada baginda Rasul itu akan mulia dan dimuliakan oleh Allah. Salah satu perkara yang sepele, yang terkadang kita sama-sama kita pakai juga perkara tersebut. Kita pakai itu kemana-mana, mau keluar rumah kita pakai, mau berjalan kemana-mana kita pakai, mau ke masjid kita pakai, yaitu sandal yang kita pakai kemana-mana. Sandal, ketika itu sandal biasanya kita injak-injak, dia biarkan kotor, dia menginjak kotoran, dia menginjak berbagai macam perkara yang ada di bumi. Tapi ketika sandal itu terikat kepada baginda Nabi, maka sandal tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sandalnya Nabi sudah berjumpa dengan Allah, sedangkan kita belum pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandalnya Nabi dibawa oleh Nabi ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj, berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, berjalan dari Masjidil Aqsa berjumpa dengan Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur Sina, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa ihlan a'lak, wahai Musa, lepaskan sandalmu. Ini tempat yang penuh dengan kesucian. Bukit Tur Sina, Bukit Tur Sina, tempat yang penuh dengan kesucian. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan sandalnya dan berjalan tanpa menggunakan sandal. Tapi Nabi SAW berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah di dalam hawa dalam arasnya Allah, tanpa diperintahkan untuk melepaskan sandalnya. Sandal yang terikat kepada baginda Nabi sampai sekarang tetap kita muliakan, tetap kita agungkan. Kalau kita pakai kopiah, terkadang ada yang namanya wakafnya Nabi SAW. Bentuk wakaf yang sering ada di rumah-rumah kita, bentuk wakaf yang sering ada di kopiah, bentuk wakaf yang ada sering di baju-baju muslim, itu adalah bentuk kemuliaan yang kita sendiri memuliakan daripada perkara tersebut karena terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara ikhwan rahimakumullah, kembali tadi saya jelaskan, apapun perkara yang kita sangkutkan kepada Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Jadi mulut-mulut kalian ini, lisan kalian, lidah kalian yang basah dengan salawat kepada Nabi, itu adalah mulut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kalian yang terukir namanya baginda Rasul, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah adalah hati yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Cuman saudara, nah ini satu poin yang ingin saya sindir pada saat ini. Banyak kita semua di sini memuliakan Rasul, kita semua di sini memuliakan Nabi, kita mengagungkan Rasul, kita semua cinta kepada Nabi. Nggak mungkin, saya nggak percaya kalau ada yang hadir pada ini malam nggak cinta sama Nabi, nggak mungkin, saya nggak percaya. Coba saya pengen dengar langsung dari semua jamaah, dijawab yang kompak, jawab yang semangat. Umat Islam yang hadir pada ini malam cinta nggak sama Nabi? Yang ibu-ibu saya tanya, lebih cinta sama suami apa sama Nabi? Sama Nabi apa suami? Tapi pecat sama suaminya mau. Nah ini subhanallah saudara, saya sampaikan, kecintaan kita kepada baginda Nabi adalah perkara yang mulia. Kita di sini memuliakan Rasul, kita dari tadi baca salawat berbagai macam, kita salawat baca. Di kampung-kampung kita baca Maulidur Rasul. Dan peringatan seperti ini bukan peringatan yang pertama kali saudara. Ini bukan peringatan yang hanya baru pertama kali ada, bukan. Ini sudah jauh-jauh dari berbagai macam waktu yang sebelumnya sudah ada peringatan-peringatan seperti ini. Dan inilah Masya Allah ya umat Islam Indonesia, yang mana Indonesia bukanlah tempat berasalnya Islam.
bukanlah tempat berasalnya daripada agama Islam. Agama Islam itu berasal dari Mekah Al-Mukarramah, ada juga di Madinah Al-Munawwarah. Tapi peringatan seperti ini belum tentu ada peringatan tersebut di kota Mekah Al-Mukarramah. Peringatan seperti ini belum tentu ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan peringatan seperti ini adalah peringatan yang baik, adalah peringatan yang bagus, adalah peringatan yang akan menambahkan kedekatan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Umat Islam dari seluruh tempat, dari Sabang sampai Merauke, kalian lihat di masjid-masjidnya, di langgar-langgarnya, di musolah-musolahnya, di lapangan seperti ini, di kampung-kampung dan di kotanya, ketika masuk peringatan hari besar Islam, mereka akan merayakan daripada peringatan tersebut. Masuk bulan Rabiul Awal, kita sama-sama memperingati daripada Maulidur Rasul. Masuk bulan Muharram, kita memperingati malam tahun baru Islam. Masuk bulan Rajab, kemarin kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi. Bahkan kalian ketahui, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj bukan hanya bertahan pada bulannya saja. Peringatan Maulid bukan hanya ketika Rabiul Awal. Jumadil Awal saja masih ada yang merayakannya. Silih Mulut masih ada yang merayakannya. Jumadil Akhir masih ada yang merayakannya. Bahkan sekarang kita lihat bulan Sya'ban, terkadang masih banyak kampung-kampung yang baru merayakan daripada Maulidur Rasul, peringatan Maulid Nabi. Bahkan saudara ikhwan rahimakumullah, kita membaca Maulid Agung baginda Rasul, mau maulidnya apapun, Sibtud Durar, Dia Ulami, Ad-Diba, Barzanji, Syariful Anam, bukan hanya ketika peringatan Maulid, bukan hanya ketika di bulan Rabiul Awal, setiap pengajiannya, mau mingguan, mau bulanan, mau tahunan, mau triwulan, pasti kita membaca daripada Maulidur Rasul. Dan inilah tanda kebesaran cinta kepada kita, tanda kebesaran kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, cuman yang ingin saya bahas begini saudara, ini kemarin ketika bulan Rajab ternyata banyak saya lihat banyak kesalahpahaman orang-orang dalam menanggapi kemuliaan kepada baginda Rasul. Kalau dulu saudara ikhwan rahimakumullah, dulu waktu saya masih tinggal di Jabodetabek, dulu saya termasuk orang yang ikut memenjarakan Ahok karena dia menghina daripada surah Al-Maidah, menghina daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali saya aksi, dari setiap Jumat seminggu sekalinya sampai 4/11, sampailah ada reuni 212 dan segala macam, sampailah dia di penjara, itu saya selalu ikut. Dan alhamdulillahnya orang yang menghinakan agama Allah mendapatkan hukuman yang pantas saat itu. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah, kalau dulu orang kafir yang menghinakan agama Allah, orang di luar Islam yang dia menghinakan agama Allah. Tapi kalau sekarang ini banyak tanpa disadari orang yang mengaku dia beragama, mengaku dirinya Islam, tanpa dia sadari dengan mulutnya dia telah menghinakan derajatnya baginda Nabi besar Muhammad. Baru saya dapatkan dari kemarin peringatan Raja. Sebenarnya saya nggak mau bahas tentang Isra Mi'raj, cuman saya ingin bahas tentang beberapa kesalahpahaman. Ini yang ngomong begini saudara, maaf, saya dari kemarin, dari awal Rajab sampai akhir Rajab, saya ceramah kemana-mana, sampai sekarang saya belum ada istirahat. Sampai nanti 2 hari sebelum Ramadan saya nggak ada istirahat. 2 hari istirahat, masuk bulan Ramadan saya ada kajian di rumah di Ciamis. Fadhol kalau mau datang, setiap malam ba'da tarawih saya ada kajian tafsir Ayatul Ahkam karangan daripada Syekh Ali As-Sabuni. Fadhol kalau mau ngaji sama saya di rumah, setiap malam ba'da salat Isya, ba'da salat tarawih. Itu pun tiap hari, nggak ada liburnya. Nah, dari kemarin ketika saya ceramah tausiah, anggaplah seperti ini, saya diundang datang untuk ceramah memperingati Isra Mi'raj. Dan hampir rata-rata saya nggak pernah ceramah di awal, pasti saya ceramah di akhir. Walaupun saya sudah datang tempat acara Isya, saya sudah datang, saya ceramahnya di akhir. Nggak tahu, saya bingung kenapa. Kalau Habib ceramah di awal, kasihan kiai setelahnya nanti pada pulang jamaahnya. Nah, singkat cerita ya sudah, saya ceramah di akhir. Adalah beberapa kiai yang saya lihat, ini kiai-kiai ini saya bilang dalam hati begini, maaf, bukan berarti menunjukkan untuk merendahkan seseorang, bukan. Tapi ini salah kita, ini kita yang salah selaku umat. Banyak orang-orang sama sekarang itu mondok paling cuma 2 bulan, 3 bulan, keluar dari pondok langsung dipanggil kiai, mentang-mentang bisa mimpin yasin tahlil. Padahal kalau dilihat ilmunya nggak ada sudah.
Gak pernah dia belajar ilmu pondok pesantren, dia gak pernah. Buka kitab, tahu kitab, dia gak pernah. Langsung penantang pedendeng kemana-mana ustaz, kemana-mana abuya, kemana-mana ajongan, kemana-mana mama. Nah ini kayak begini kacau sudah. Kacaunya kenapa? Beberapa kali, bukan hanya 1, 2, 3. Dan saya nggak ngomongin di sini saja. Beres dia ceramah, saya langsung patahkan semua statement dia. Beres saya ceramah, beres dia ceramah, saya ceramah, itu orang masih ada. Semua dalil yang dia omongkan saya patahkan, karena banyak daripada kesalahan kiai-kiai zaman sekarang dalam menyampaikan kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Kesalahan apa aja, Bet? Saya jelaskan semua satu persatu. Dalil kitab yang akan saya bawa untuk menjelaskannya, untuk mematahkannya ada 6 kitab. Yang pertama kitab tafsir, yang pertama kitab Isra Mi'raj yang berjudul Tajul Ittihaj ala Nuril Wahaj. Ini kitab kalau di kampung ini di sini baca Maulid Barzanji harusnya nggak asing dengan ini kitab. Karena Tajul Ittihaj ala Nuril Wahaj itu kitab karangan Al-Imam Ja'far Ibn Ismail bin Zaid Al-Abidin Al-Barzanji. Ayo kita buka kitab karangan Imam Suyuti Al-Ayatul Kubra fi Qissatul Isra. Buka kitab As-Sirraj Al-Wahaj fi Haqa'iqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'man Asy-Syafi'i. Buka kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Abu Qasim Al-Qusairi. Buka kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Muhammad ibn Ali Abu Hasan Al-Lahmi. Buka kitab karangan saya punya guru Al-Anwar Al-Bahiyah fi Qissatul Isra Khairil Bariyah karangan Sayyidil Habib Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki. Ayo kita buka kitab tafsir Ad-Dur Manthur bi Tafsir bil Ma'thur karangan Imam Ibnu Abbas. Kita buka kitab tafsir Katsir, kita buka kitab tafsir Ma'alimul Arzil, kita buka kitab tafsir Jami'ul Bayan Jalalain Jailani. Kita pakai semua untuk menjelaskan sepotong ayat saja. Sebetulnya kalau menjelaskan tentang Isra Mi'raj nggak harus repot. Isra Mi'raj itu hanya penting dijelaskan kepada kitabnya para ulama. Jangan menjelaskan Isra Mi'raj pakai akal logika. Kenapa? Kalau menjelaskan Isra Mi'raj pakai akal logika, ini bakal menjadikan kesalahpahaman, saudara. Bagaimana ingin menjelaskan sesuatu dengan akal, sedangkan perkara yang ingin dijelaskan saja tidak masuk di akal. Isra Mi'raj gak masuk dalam akal, karena Isra Mi'raj masuknya dalam keimanan, bukan dalam akal kita. Bagaimana kita ingin memasukkan suatu perkara ke dalam akal, sedangkan perjalanan yang harus ditempuh dengan waktu berbulan-bulan pada zamannya, itu perjalanan hanya ditempuh dengan waktu sebagian malam. Alhamdulillah. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan untuk meluruskan kesalahpahaman tentang memahami kejadian Isra Mi'raj. Pertama, ada beberapa orang, ini biasanya ustadz-ustadz TV yang pernah masuk TV, maaf saya sebutkan merek, dai-dai yang biasanya di Indosiar, yang keluar jadi penceramah. Ini banyak mereka ini salah tanggap, nggak tahu salah tanggap, nggak tahu salah menyebutkan, nggak tahu memang nggak tahu dia tentang perkara Isra Mi'raj. Dia bilang begini dalam kejadian Isra Mi'raj, dia ceramah begini. Dulu Nabi sebelum Isra Mi'raj, dadanya Nabi dibelah dan hatinya Nabi diambil serta dibersihkan dari kotoran. Ini subhanallah, saudara. Ini udah kelirunya bukan main. Kelirunya, salahnya udah bukan main. Nah, emang salahnya di mana, Bim? Saya sampaikan, pembelahan dada Nabi memang betul terjadi adanya. Jangan pun sebelum Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi waktu masih kecil, dadanya Nabi dibelah, dibersihkan hati Nabi. Benar gak salah? Yang salah, dibersihkan hati Nabi dari kotoran. Itu yang salah. Kenapa saya katakan itu salah? Karena ketika itu orang menganggap dan membenarkan hati Nabi dibersihkan dari kotoran, maka dia telah menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Saya punya kotoran hati, kalian semua punya kotoran hati. Apa kotoran hati? Sombong, riya, takabur, ujub. Ini adalah penyakit-penyakit hati. Ini adalah kotoran hati. Sedangkan Nabi itu maksum, terjauhkan daripada sifat-sifat buruk. Apalagi di dalam hatinya Nabi tidak ada sifat-sifat tersebut dan tidak ada kotoran dalam hatinya Nabi. Kalau yang benar, hati Nabi dibersihkan dari sesuatu yang telah bersih. Karena hati Nabi penuh dengan kebersihan. Akhlaknya Nabi penuh dengan kemuliaan. Adabnya Rasul penuh dengan kemuliaan.
tidak ada kekurangan dalam dirinya baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang ingin saya jelaskan, saudara. Terus apalagi banyak ini orang-orang yang bilang tentang kejadian Isra Mi'raj, bahwasannya Nabi itu, ini saya jelaskan dari awal saja ya. Kita ambil sepenggal ayat saja yang sering kita dengar ketika peringatan Isra Mi'raj. Ada ulama, ada kiai, ada qori yang menyampaikan ayat tersebut. Kita juga udah nggak asing dengan itu ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Sering kita dengar ini ayat. Gak mungkin kalau kita nggak pernah dengar, ya paling orang yang nggak pernah dengar jarang hadir pengajian. Tapi kalau ini ayat sering kita sampaikan, sering didengarkan juga oleh para kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib-habib yang kalau lagi ceramah sering disampaikan. Ya, ini kita jelaskan ayat per ayat, harakat per harakat, huruf per huruf. Awal kita jelaskan yaitu subhana. Kita taruh tanda tanya besar. Kenapa surah Isra diawali dengan kalimat subhana dan langsung menyambung kepada ayat setelahnya yaitu subhanalladzi asra? Kenapa tidak seperti Al-Baqarah yang berawalkan alif lam mim? Kenapa tidak yang berawalkan alif lam ra? Atau seperti surah Yasin, nama surahnya Yasin, awalnya Yasin. Kenapa surah Isra awalnya subhana? Kenapa enggak Isra? Kenapa enggak Mi'raj? Kenapa harus subhana? Maka subhana di sini memiliki makna dan tujuan yaitu tanzihullah, al-bara'ah lillah min kulli su'. Maka dengan ayat subhana di sini ini memberikan ultimatum yang sangat tegas bahwasannya siapapun orang yang meragukan ataupun tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'rajnya Nabi, maka keimanannya diragukan, Islamnya dipertanyakan, syahadatnya dipertanyakan. Kenapa? Karena dia telah meragukan Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran Allah yang memberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia nggak percaya, dia ragu, maka dia sama meragukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Nah, ini bakal ada kaitannya dengan beberapa pemahaman orang-orang yang salah tanggap dalam kejadian Isra Mi'rajnya Nabi. Asra bi 'abdihi lailan. Saya nggak bakal jelasin satu-satu, saya jelasin secara langsung aja. Asra bi 'abdihi lailan. Asra itu diambil asra yusri yang artinya berjalan di malam hari. Bi 'abdihi itu artinya seorang hamba. Lailan asluhu min isim lail, berasal dari isim lail. Biasanya kalau isim itu bisa masuk di awal sama masuk di akhir. Kalau masuk di awal pakai alif lam, al-lail, masjid, alif lam, al-masjid, bait, alif lam, al-bait. Sedangkan Allah nggak pakai alif lam. Yang Allah pakai di sini adalah tanwin. Lail dikasih tanwin menjadi lailan. Kalau biasa dalam faedah nahwu sharaf, tasrifiyah, amriti atau segala macam yang lain, ini tanwin dikenal dengan tanwin nakirah yang memiliki tujuan dan makna qasir alal makna isim, mengurangi makna dari sebuah isim. Lail artinya malam hari, dengan lailan menjadilah sebagian malam. Nah, dengan kejadian Nabi Isra Mi'raj hanya sebagian malam, ditambah hadis riwayat Sayyidah Aisyah yang mengatakan ketika Nabi berjalan Isra Mi'raj dan kembali lagi ke kediaman Nabi, tempat duduknya Nabi masih hangat, seakan-akan Nabi berangkat Isra Mi'raj itu sebentar waktu saja. Kalau ada yang nanya berapa lama perjalanannya, 2 jam, 3 jam, wallahu a'lam bishawab. Cuman dengan saking sebentarnya Nabi Isra Mi'raj, ini ada beberapa opsi orang yang memiliki pendapat berbeda. Contoh, banyak orang yang memiliki pendapat Nabi itu Isra Mi'raj karena saking sebentarnya, maka Nabi berjalan hanya dengan ruhnya saja. Jasad Nabi tetap ada di kediaman Nabi, jasadnya Nabi tetap tertidur. Yang berangkat itu ruh. Diberikan contoh seperti apa? Seperti astral projection, atau bahasa Indonesianya proyeksi astral, atau bahasa gampangnya biasa orang Jawa atau enggak orang-orang yang mendalami ilmu kebatinan mereka akan paham
rogo sukmo hidup neng angkoro murko. Ini biasanya apa? Perjalanan ruh. Jadi jasad mah tetap ada, ruh yang berangkat. Jadi orang-orang pada punya pemahaman Nabi itu Isra Mi'raj, ruh yang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju berjumpa dengan Allah, nanti ruhnya balik lagi. Saya jawab, kalau seandainya Nabi itu Isra Mi'raj menggunakan ruh, jasadnya tetap ada di kediaman Nabi, ruh yang berangkat, mungkin Allah bakal berfirman, subhanalladzi asra biruhihi, dengan ruh. Tapi kan tidak, Allah nggak pakai biruh. Kalau lagi mungkin ada orang yang punya pemahaman beda, ada yang lagi bilang begini, oh beb nggak pakai ruh. Nabi itu Isra Mi'raj cuma jasadnya doang, ruhnya nggak ikut beb, jasad doang yang berangkat. Coba kalian pikir, gimana beritanya itu, gimana ceritanya jasad bisa berjalan tanpa adanya ruh? Kalau jasad udah nggak ada ruh, biasanya apa bu namanya bu? Meninggal ya, meninggal. Jasad bisa jalan, ruh udah nggak ada. Kalau ada yang bilang Nabi Isra Mi'raj cuma jasadnya doang, mungkin Allah bakal berfirman, subhanalladzi asra bil mayyitihi, dengan mayitnya. Tapi Allah nggak pakai bil mayyit, Allah nggak pakai biruh, yang Allah pakai bi'abdihi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan makna bi'abdihi. Makna abdihi asluhu min isim abdun, itu berasal dari isim abdun ditambahkan ba dalamnya menjadi fathah, menjadi kasroh lah harakatnya, bi'abdihi. Nah ditambahkan ba, bi'abdihi artinya hamba, seorang hamba dengan hambanya. Hambanya Allah. Saya tanya, semua di sini hamba Allah atau bukan? Hamba Allah atau bukan? Saya tanya, yang hadir sekarang ngedengerin ceramah saya, ada nggak yang punya di sini dengerin ceramah saya, ruhnya doang, ada nggak? Atau jasadnya doang, ruhnya udah ketinggalan di mana gitu? Masih pada hidup? Alhamdulillah. Nah kalau kan di sini hadir punya ruh, punya jasad, dan dalam keadaan sadar menyaksikan saya, mendengar apa yang saya sampaikan, bukan mimpi, bukan apa-apa, sadar, maka ini menjadi dalil yang tidak bisa terbantahkan bahwasanya Nabi Isra Mi'raj menggunakan ruh dan juga jasad, dan dalam keadaan yaqadhah menyaksikan semua kejadian tersebut itu atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau enggak? Satu lagi, ini lagi rame nih zaman sekarang, lagi rame. Saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kita memuliakan Nabi bagus atau tidak? Sholawatan bagus apa enggak? Benar, yakin. Ngedengerin ceramah kisah tentang Nabi bagus apa enggak? Menyampaikan kisah Nabi bagus atau enggak? Tadi saya bilang semua yang kita lakukan di sini adalah kemuliaan, tapi tanpa disadari apa yang kita sampaikan bisa menjatuhkan daripada kemuliaan tersebut, bahkan bisa menghinakan daripada baginda Rasul. Na'udzubillahi min. Contoh, ini lagi rame nih, ini kan daerah Banjar ya, betul Banjar ini ya, Banjar dekat sama Jawa. Ini lagi rame saudara, salawat aneh zaman sekarang itu. Gak usah saya sebutin deh ya, udah pada tahu semua salawat aneh zaman sekarang itu. Ada salawat itu apa? Iku. Betul atau tidak? Pernah dengar? Pernah dengar apa enggak? Terus ada lagi, ya nafsuti. Yang baru kemarin apa yang baru itu? Gimana itu? Alamat begitu. Nih saudara, saya kasih tahu sama kalian ya. Soal salawat seperti itu, syairnya nggak salah. Saya senang kok. Saya juga sering membawakan alamate anak solehiku papat. Sering saya bawakan. Terus yang iku saking ulama awe pitutur, saya sering juga bawakan. Tanya ini anak-anak hadroh sering juga mendampingi saya dan sering mendampingi saya dalam qasidah-qasidah seperti itu. Salawatnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah anak-anak hadrohnya. Yang jadi masalah itu darbuka sama vokalnya, itu yang jadi masalah. Kenapa Habib
masalahnya? Ayo kita kupas contoh. Coba tolong itu gimana? Iku. Coba contohin dulu, contohin. Saya kan nggak bisa. Nah, hadro terbukanya tolong di roll. Ya. Coba. Betul atau tidak? Gara-gara tepukan kayak begitu ngundang kita buat goyang-goyang. Bener apa enggak? Betul atau tidak? Terus yang ya nafsuti coba ya nafsuti. Yang pas ya nafsuti, gitu. Coba. Ya nafsuti. Yang jadi masalah cuma satu poin, saudara. Dengan pukulan-pukulan seperti itu, dengan nada-nada seperti itu, saya tanya, apa bedanya sholawat sama dangdutan? Apa bedanya sholawat sama musik koplo, DJ segala macam? Apa bedanya sholawatan sama konser? Gak ada bedanya. Perempuan tanpa rasa malunya dia menggoyangkan badannya, melekukan tubuhnya sehingga terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Yang laki-laki menjatuhkan derajatnya bergoyang-goyang seakan-akan seperti dangdutan. Kalau ada yang bilang kemarin siapa tuh jenggotan rambut panjang, dia bilang begini, gak apa-apa, sholawatan seperti ini. Yang penting orang-orang anak-anak metal bisa sholawatan kepada Nabi. Maka saya jawab, lebih baik tidak usah sholawat daripada sholawat malah menghinakan baginda Nabi. Ada ajarannya nih dari dulu nih. Kalau antum lihat sering pernah dengar Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sekar. Beliau sering sholawatan di mana-mana. Betul atau tidak? Gak ada tuh Habib Syekh ngajarin, ayo sholawat goyang-goyang. Gak ada. Aduh juga Habib Zainal Abidin, Habib Bidin sholawat. Gak ada beliau ngajarin goyang-goyang, gak ada. Nah, ini apa? Penyelewengan dalam sholawat yang akhirnya bakal menjatuhkan kemuliaan daripada sholawat tersebut. Kalau mau dalil, ayo kita buka dalil. Saya punya dalilnya. Buka kitab kusyuk. Dalam kitab kusyuk itu disampaikan hasil ma baina halal wal haram ad-darbu biduh. Pisahkan cara halal, cara haram. Ad-darbu diambil dari doroba yang ribu dorban, memukul. Ad-darbu duh, memukul hadrah. Pisahkan cara halal dan cara haram. Bagaimana cara memukul hadrah? Gak bisa sembarangan pukul-pukul hadrah, main-main hadrah, terus nanti syairnya malah membuat kita maksiat. Gak boleh, sudah. Gak bagus. Gak ada adabnya sama Rasul, gak ada akhlaknya sama Rasul. Masih mending salawat-salawat normal seperti biasa. Marhaban ya marhaban, sambil kita nangis mengharapkan syafaat Rasul. Kita baca makhluk qiyam dengan normalnya, dengan bagusnya, dengan baiknya. Gak ada makhluk qiyam sambil diri sambil begini. Ini kacau, saudara. Jangan sampai seperti itu. Tolong jangan dibiasakan dan jangan mau terbiasa dengan hal itu. Itu hal yang munkar. Ketika sesuatu hal yang munkar, ketika sesuatu hal yang tidak baik dan dibiasakan, nanti akan menjadi hal yang terbiasa. Dari yang munkar akan menjadi yang benar, saudara. Na'udzubillahi min. Apalagi bentar lagi masuk bulan Ramadan ini. Bentar lagi kita masuk bulan puasa. Nanti selesai kita puasa 1 bulan, akan ada yang namanya malam takbir. Betul atau tidak? Saya tanya, di sini malam takbirannya keliling atau di masjid? Ada yang keliling, ada? Masjid ada? Saya kasih tahu, takbiran di masjid bagus, takbiran keliling juga bagus. Yang nggak bagus, takbirannya di rumah. Hah? Kok begitu, Bin? Dengerin dulu. Bukan berarti takbiran di rumah ibadah, khusyuk, sholawat, zikir nggak bagus, bukan. Yang nggak bagus, yang takbirannya di rumah pakai speaker aktif, nyambungin ke Bluetooth atau ke cek audio, buka YouTube takbir remix DJ. Tanya sama sekarang itu di YouTube, lihat sama kalian. Apa takbiran? Allahu Akbar. Sambil ada perempuan yang main DJ, kayak begini. Ini jatuhnya apa? Jatuhnya istihza ala kalimat ilahiyah, penghinaan terhadap kalam-kalam ilahi.
Na'udzubillahi min. Yang kayak begini nggak bagus, sudah. Yang kayak begini nggak baik. Jangan pun kita menghinakannya. Ini saya jelaskan sedikit, ada satu kisah. Seorang ahli maksiat, seorang ahli zina, seorang ahli mabuk. Ini tiap hari ini orang mabuk, saudara. Ini di zaman daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada satu orang tukang mabuk setiap harinya, tukang zina setiap waktunya. Oh, nggak pernah satu hari dia nggak zina, nggak pernah. Tiap hari dia berzina, tiap hari malamnya dia mabuk, tiap hari dia tidak pernah meminum daripada yang tidak pernah lupa untuk meminum daripada yang namanya air alkohol. Ini maksiat setiap hari, Bu. Maksiat setiap saat, maksiat setiap waktu, sampai ketika dia meninggal tidak ada orang satu kampung yang mau nyolatin jenazah dia. Enggak ada orang satu kampung yang mau nganterin jenazahnya dia. Oh, udah biarin aja itu orang ahli maksiat, biar dia membusuk dalam rumahnya. Tapi suatu ketika datanglah Al-Imam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, datang ke itu tempat. Dia cari, mana fulan ibn fulan? Dicari itu orang ahli maksiat, dicari itu orang ahli mabuk. Mana fulan ibn fulan? Tanya sama masyarakat, Bib, kenapa antum mau cari dia, Bib? Saya mau mengantarkan dia dan menguruskan jenazah dia sehingga saya ingin menyolatkan dia. Ini orang-orang kaget, ahli fikih, ulama besar. Kenapa datang-datang cuma pengen nyolatin jenazah ahli maksiat? Ternyata dikisahkan Habib Abdullah ini dimimpikan dalam tidurnya. Ketika beliau bermimpi, beliau melihat ini fulan ahli maksiat, ini orang ahli zina. Ketika dia sedang pulang, dia pulang dari mabuk-mabuknya, dia berkumpulan nih, habis mabuk, beres segala macam, dia pulang. Di perjalanan, dia menemukan robekan daripada Al-Quran. Tahu robekan Al-Quran ya? Al-Quran ada bagian yang kerobek, tergeletak di jalan. Dia ambil itu lembaran yang sudah robek, dia ambil. Ketika setelah diambil, dia bersihkan itu lembaran. Nah, seperti ini. Dia bersihkan itu lembaran, dia bawa ke rumah, dia ambil parfum, dia wangikan itu lembaran dan ditempelkan di tempat yang pantas. Gak lama ketika dia selesai seperti itu semuanya, gak lama dia meninggal pada itu malam karena overdosis daripada minuman keras. Dan ketahui oleh kalian, ini Habib Abdullah mengatakan bahwasannya ini orang ketika dia meninggal, Nabi yang datang kepada jasadnya dan mengantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, walaupun dengan maksiat yang dia kerjakan, judi yang dia lakukan, mabuk yang dia laksanakan, zina yang dia lakukan, tapi pada akhir hayatnya dia bisa memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan muliakan dirinya. Man yukrimun yukram. Barang siapa yang memuliakan, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara, dalam perkara kita memuliakan Allah, memuliakan Nabi, kita akan mendapatkan balasannya. Lalu bagaimana dengan perkara kita menghinakan derajat baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam? Na'udzubillahi min. Maka saya sampaikan tadi, jangan sampai dengan perkumpulan kita seperti ini, udah bagus-bagus kita sholawat, udah mulia-mulia kita datang ke tempat ini, malah kita hancurkan dengan perkara-perkara sepele. Ya nggak mungkin kita anggapnya ya sholawat kayak begitu kan asyik, rame, banyak orang seneng. Tapi tanpa disadari, sholawat seperti itu akan menjatuhkan diri kita ke dalam perkara menghinakan kalam-kalam ilahi dan menghinakan daripada sholawat kepada baginda Nabi. Na'udzubillahi min. Jangan deh, jangan seperti itu. Nggak ada ulama-ulama kita ngajarin seperti itu, nggak ada. Sholawat sambil goyang-goyang, apalagi mosing. Tahu mosing ya? Nah, sambil mosing, wah muter-muter udah kayak gangsing kayak begitu. Ini nggak ada ajarannya ini. Nggak ada. Sholawat itu yang khusyuk, kita zikir yang khusyuk, nangis kita sama Allah, minta syafaat Rasul. Jangan sampai sholawat malah melalaikan kita daripada perkara-perkara itu. Na'udzubillahi min. Maka dari itu saudara ikhwan rahimakumullah, ayo bentar lagi kita masuk bulan Ramadan, tingkatkan elektabilitas keimanan kita. Jangan menjadi orang yang muflis, jangan menjadi orang yang merugi, jangan menjadi orang yang nanti awalnya beruntung tapi malah buntung di kemudian hari.
Maksudnya bagaimana? Saudara ikhwan rahimakumullah, zaman sekarang itu sama seperti yang Nabi lihat ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Di saat itu Nabi melihat umatnya yang masuk dalam neraka malah memilih perkara buruk daripada perkara baik. Yang perkara baik dibuang, yang buruk malah diambil. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, haula min ummatik innal hayat yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Mereka membuang perkara halal dan mereka lebih memilih daripada perkara-perkara haram. Maksudnya bagaimana? Ya terbukti sama sekarang. Yang halal dibuang, yang haram malah diambil. Maksudnya gimana? Contoh nih, saya tanya sama bapak-bapak di sini. Ini rata-rata laki-laki di sini pekerjaannya apa sehari-hari? Bertani, berkebun ada, tukang ojek ada. Saya tanya, contoh tukang ojek aja yang gampang. Keluar rumah bawa motor, hidupin aplikasi, ngojek dia ngantar sana sini. Ketika dia dapat uang dari hasil ngojeknya, saya tanya itu halal apa haram? Kurang kompak, halal apa haram? Halal apa haram? Udah ada yang halal, malah nerima yang haram. No, kemarin banyak uang-uang haram datang ke rumah, Pak, jangan lupa coblos saya. Betul atau tidak? Nah itu yang kayak begitu diterima apa ditolak? Terima apa tolak? Terima. Yang halal diambil, yang haram diambil ya. Subhanallah. Kenapa haram ya? Kenapa itu? Menerima suap adalah hukumnya memberi suap hukumnya haram. Nah inilah makanya masyarakat Indonesia ini apa ya? Semua nggak nyalahin saya, nggak nyalahin. Masyarakat Indonesia paling gampang kegoda sama yang namanya fulus ya. Betul atau tidak? Bil fulus, mulus. Dengan duit itu semua bakal mudah. Memang nggak aneh. Makanya dulu ketika kita dijajah sama Belanda. Kenapa bisa lama? Bertahun-tahun kita dijajah. Karena banyak londo-londo Irang. Tahu londo Irang? Londo Irang itu orang Indonesia yang berkhianat kepada Indonesia kerjasamanya sama Belanda. Yang mengkhianatin negara sendiri orang Indonesia, saudara. Makanya kenapa itu bisa lama penjajahan? Banyak yang berkhianat ke bangsa sendiri karena apa? Duit. Ibu-ibu gak usah ngomong duit sambil ketawa-ketawa. Ibu juga udah ada yang halal karena suka ngambil yang haram. Maksudnya gimana? Contoh, suami ibu tukang ojek ngasih ke ibu duit dari hasil kerjaannya, ibu terima halal apa haram? Halal apa haram? Udah ada yang halal malah ambil yang haram, nginjem ke Bang Emong. Betul? Ayo nginjem ke Bang Emong ayo. Ayo bantu. Jujur. Di dia di kampungnya ya Bang Emong ayo. Koperasi, ngarana koperasi. Ngarana Bang Mekar. Bang Emoknya. Coba yang punya hutang sama Bang Emok coba angkat tangannya. Hiji. Mana deh? Hiji humpul nih. Masa satu doang yang angkat sih? Yang lain kemana yang lain? Bukan era, bukan. Sok suci kalian depan saya. Nah, guys, kia. Sahawain nu boga hutang ke Bang Emok, ku aing doakan sing dilunaskeun hutangna ku Allah. Amin boga hutang lah. Udah ada yang halal malah ambil yang haram. Banyak umat-umat seperti itu sama sekarang. Contoh lagi nih, mumpung perempuan yang lagi saya tanya-tanya. Ibu semua jawab yang kompak, Bu. Menutup aurat tuh hukumnya halal apa haram? Menutup aurat hukumnya halal apa haram? Pakai tiung wajib apa sunnah? Wajib atau haram? Wajib kan? Pakai kerudung wajib kan? Bagi perempuan wajib. Betul. Yakin. Tapi ibu semua nih wajibnya pas pengajian doang, tarak sih pakai tiung. Ya, betul. Benar tuh. Giliran nongkrong harapan lima isuk-isuk nungguan tukang bubur pakai daster hungkul. Kadang ayah nu mangkat ka imah tetangga ngajemur acung isuk-isuk kadang pakai handuk doang, aing pernah ningali. Ayah sok di kampung-kampung teh kitunya ngajemur acung isuk-isuk pakai handuk dibeungkeun na badan tah. Ngorosot we cenanya. Sok nongkos kieu aya teh aing nanya.
Sia kunaon tawar imatara make tiung ieu nya ku embernya honya. Make tiung hukum nawa wajib teu bisa teu buka hade ieu lalaki oge ka hade ieu. Sia salaku suami salaku lalaki kullukum ra'in. Kabeh ieu lalaki teh pemimpin. Pemimpin saha? Pemimpin rumah tangga, pemimpin pamajikan, pemimpin imam bagi anak dan pamajikan. Wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Dan setiap pemimpin bakal dipertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin. Bu, kalau ibu sayang sama suami, ibu cinta sama suami ibu, keluar rumah pakai kerudung. Jangan sampai keluar rumah nggak pakai kerudung. Kenapa? Bapak ahli ibadah, Pak, ahli sholat, ahli zikir. Mun boga pamajikan teu bisa ngajaga aurat mah moal manfaat, Pak. Moal ngerak moal. Komori bapak teu bisa ngadiri pamajikan sok mangga tak asup ka neraka babareuna. Da aya judulna pamajikan bisa nolong salaki engke nu aya ge malah mudharatan salaki. Kusabab teu ejreuk ngadiri pamajikan, teu ejreuk ngadidik anak. Naudzubillahi min. Komori ibu, Bu, punten. Pakai kerudung yang benar, jangan pakai kerudung ngikutin tren TikTok, gak usah. Di zaman sekarang ada yang pakai kerudung kayak begini, ada orang tuh pakai kerudungnya lehernya dibuntut koski. Ayat tuh, di dia ayat nomor segitu ngilukan ayat. Jadi cerita kita benar. Bari dada dibuka kancingnya hiji. Aing bingung eta hulu ditutupan, dada dibuka. Terus Bu, maaf, Bu, ini saya kasih tahu lagi. Berarti ini kenapa saya kasih tahu? Saya pengen kalian benar semuanya. Dalam madhab Syafi'i, aurat bagi seorang perempuan jami'u badaniha, seluruh badannya kecuali wajah dan juga pergelangan tangan. Sisanya berarti aurat, betul? Itu madhab Syafi'i. Dan ibu pakai kerudung yang saya lihat di sini sekarang, ibu pakai kerudungnya salah semua. Kenapa saya katakan salah semua? Bukan berarti nggak pakai apa, nggak pakai apa namanya itu. Dalam kerudung itu apa namanya? Ciput. Ciputnya. Bukan berarti nggak pakai ciput jadi dosa, bukan. Tapi kalau pakai kerudung yang benar, dagunya ditutup dia bos kia ya. Tong ningali banget, bener enak ya kumisa. Maksudnya itu dagu, tahu dagu ya? Dago. Dago mah iya yang tepatnya gado ya, gado ini gado ya, bukan gado bukan, dagu ini ditutup karena batas wajah bagi seorang perempuan dari tulang ini, kalau kalian pegang ada tulang kan, nah dari situ sampai awal tumbuhnya rambut itu batas aurat yang boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram dalam madhab Syafi'i. Itu pun sebenarnya ketika sholat ya, cuman ya sudahlah, kalau kalian belum bisa menutup semuanya ya nggak jadi masalah, tapi tutup yang benar. Jangan cuma nutup aurat nih kayak begini. Hampir rata-rata semua jamaah perempuan di sini pakai kerudung leher yang ditutup, betul atau tidak? Bawah leher nih, ini bukan termasuk dagu. Ini termasuk bagian leher, dan leher itu adalah aurat bagi seorang perempuan. Jadi ibu kalau pakai cuman begini, yaitu aurat tetap terlihat dan akan menjadi dosa buat kalian. Na'udzubillahi min. Yang laki-laki jangan senang dulu kalian. Mentang-mentang perempuan saya sembur terus dari tadi, yang laki-laki susurian. Ya laki oke buka aurat, betul atau tidak? Dari atas pusar sampai bawah lutut atau atas lutut? Bawah lutut. Yang laki-laki kalau mau main bola pakai celana yang panjang, jangan celana sebatas paha. Kalau kalian lagi kerja keluar mau mancing, mau ke sawah, pakai celana yang panjang, nggak usah panjang sekaki nggak apa-apa, takut kotor, panjang sebawah lutut. Karena ketika kalian pakai celana sepaha, boxernya boxer yang celana sepanjangnya cuma sepaha, terus dilihat sama perempuan, itu bakal menjadi aurat dan akan menjadi dosa buat si laki-laki tersebut.
Bib lamun ditengari ku lalaki kumaha nya lamun lalaki teu nafsu ka sia kajen teuing. Tapi mun nafsu kan bahaya. Bodas euy bahana euy. Bahaya mun kitu. Nauzubillahi min. Nah itulah saudara ikhwan rahimakumullah, saya sampaikan jangan jadi orang muflis. Kita mau masuk bulan Ramadan, ayo penuhin semua kebaikannya. Jangan setengah-setengah. Jangan yang baik diambil, yang buruk juga diambil. Kenapa? Kita akan menjadi orang yang merugi, khawatirnya nanti akan menjadi orang yang sia-sia. Na'udzubillahi min. Maka mudah-mudahan ini dengan majelis Wasilatul Mustafa yang ada di tempat ini, di kampung ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada majelis tersebut. Amin ya Rabbal. Dan saya minta jangan cuma ketika peringatan gede begini baru banyak jamaah pengajian saeutik nu hadir. Ini kadang juga banyak kesalahan-kesalahan dari masyarakat, banyak sudah. Maksudnya banyaknya apa? Maaf, zaman sekarang itu banyak nih masyarakat kalau lagi peringatin acara kayak begini, nggak usah deh ngundang contoh orang lain, nggak usah. Contohkan aing we lah, nu aya di dieu. Gila ngundang aing, nu salaman jeung aing loba. Ngahormatan segala enda. Bisa ngahormatan kiai di luar tapi tidak bisa ngahormatan kiai di kampung. Salah. Teu ceureuh. Teu bener. Satu aja ngahormatan kiai di luar, hormatan heula kiai di kampung sorangan. Namun ibu-ibu bapak-bapak meninggal, aing teu nguruskeun sia. Da aing mah di imah aing, tanya hos sia meninggal iraha. Betul. Nu ngurusan sia kiai di dieu. Nu makamkeun, nu ngacolatkeun jenazah, nu mandikeun kiai di dieu. Tah matakna hayu ieu ayeuna tong sok hadir ayeuna loba jamaah ngadengkeun ceramah aing dieu engke pengajian mingguan di dieu. Hadir di luar. Obatan, sapuluan, sisana alasan gawe, alasan capek sakala enda, padahal mah eta teh lain alasan eta mah. Memang terus we ka kiai eta kahade bu na'udzubillahi min. Tong sok kitu. Ayeuna peringatan loba jamaahna tah engke pas pembukaan di pengajian majelis Wasilatul Mustafa sok hadir. Nu ngaranna majelis ayeuna geus jarang bu, geus jarang. Geus jarang majelis-majelis nu istiqomah geus jarang. Majelis-majelis yang benar udah jarang. Mumpung di sini ada majelisnya, ada tempatnya, ada wadahnya. Majelis manapun di kampung kita, di wilayah kita dukung. Jangan sampai menjadi orang yang jauh dari majelis tadi. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan majelis Wasilatul Mustafa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut apa jangan? Oh, siapa bisa wae. Ya, satu aja dilanjut orang rek minta doa. Nah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Wow, kamari mah aing ngadoa teh beda, aing mah beda deui ngadoana. Alhamdulillah aing boga pamajikan kamari geus ngalahirkeun. Yang selalu saya bilang, mungkin di sini juga ada jamaah-jamaah yang pernah saya datang ke ceramah saya dari kemarin bulan Rajab, minta doanya biar lahiran lancar. Alhamdulillah lahirannya lancar, sehat walafiat, nggak pakai operasi, apalagi dijahit, nggak, semuanya berkah doa jamaah. Alhamdulillah telah lahir anak laki-laki. Ya, saya berikan nama Ahmad Hasan Ubaidah. Berlahir pada tanggal 27, jatuhnya 27 jam 1:55, usianya kelaminnya laki-laki, berat badan 4,3 kilo, panjangnya 53 cm. Alhamdulillah lancar, sehat walafiat, nggak ada operasi, anak kelima. Doain biar berkah, sehat walafiat semuanya, lancar dunia akhirat. Doain juga anak-anak saya soleh solehah. Saya doakan juga ya hadir jamaah di sini yang belum nikah, saya doain biar cepat nikah. Amin. Jomblo kabeh ieu sa. Uruskeun atuh karunya. Angger setahun harap insyaallah kita adakan pernikahan massal. Insyaallah. Terus saya juga doain yang di sini yang udah nikah, yang belum punya anak, saya doain biar cepat punya anak keturunan. Janda duda biar laku lagi. Nya, nuhun amin eueuh. Alhamdulillah. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah, sebelum kita tutup ada dua ratib
ada dua yang akan dilaksanakan. Yang pertama, ayo sama-sama kita bacakan Fatihah. Ini kita niatin khususan untuk daripada orang tua, kita punya guru, pimpinan Majelis Wasilatul Mustafa. Dan nanti ketika saya berhenti, sebutin keluarga antum semua yang sudah meninggal. Sebutin, kita Fatihah Jami'ah, insya Allah biar berkah buat kita semuanya. Al-Fatihah ila hadrati sadatina ahlu kisah Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa sa'ir ashabi Rasulillah ajma'in, thumma ila Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi wa usulihim wa furahim, thumma ila Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa, thumma ila al-Faqih al-Muqaddam Thani al-Habib Abdurrahman Segaf, thumma ila sahib al-Ratib al-Habib Abdullah bin Abi al-Haddad, thumma ila al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, wa ila al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, wa ila Syekh Ali bin Abdullah Baros, ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي، وخصوصا هدية واصلة مباركة إلى حضرتها سترية بنت السبر صحراء وأصولهم وفروهم، وخصوصا إلى روح وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بأسرارهم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terakhir, ayo sama-sama kita baca sholawat dengan tujuan, niat, maksud untuk tetap dari awal kita konsisten sampai sekarang. Jangan sampai kita lupakan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Kita baca sholawat asghir dengan tujuan niat, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada mereka semuanya, dan Allah menghancurkan Yahudi Israel yang zalim kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Sambil nanti kita baca qasidah salawat asghir bersama-sama. Saya kembali menawarkan saya punya produk, fadhlu silahkan. Kalau ada yang mau beli, saya punya parfum per botolnya ini kami jual untuk membangun daripada pondok pesantren kami. Alhamdulillah sekarang kita lagi proses finishing asrama yang ada di Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Pondok pesantren Ribatul Ilmi wa Da'wah. Fadhlu silahkan kalau ada yang mau bantu membeli parfumnya. Ini parfum nggak pakai alkohol, jadi bisa dipakai ketika sholat, ketika masuk masjid, karena tidak ada kandungan alkoholnya, 100% murni bibit. Fadhlu per botolnya dimahar dengan harga Rp20.000. Kalau ada yang mau beli silahkan, enggak jadi masalah. Yang penting doakan pembangunan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, ini saya mau kasih informasi. Ada sekitar 3 minggu atau 1 bulan yang lalu saya punya Instagram sudah di-banned kembali. Akun ke-8 diblokir, di-banned, jadi udah gak aktif, udah hilang akunnya. Sekarang ada akun baru. Fadhlu kalau mau di-follow silahkan. Dan mau di-follow back way oke. Namanya Reza _garis bawah Shihab 95. Reza _ Shihab 95 itu akun Instagram terbaru saya. Fadhlu kalau ada yang mau follow silahkan. Sambil nanti kita baca sholawat, akan ada yang mengelilingkan parfum kepada para jamaah. Fadhlu kalau ada yang mau beli silahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbir li dhalikin bil dhalikin wa akhrijna min baydin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli
Allahumma salli ala سيدنا محمد وأشغل للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli على سيدنا محمد وأشغل للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين Sallallahu Rabbuna على نور المبين Muhammadan مصطفى سيد المرسلين wa alihi وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara ikhwan rahimakumullah, setelah ini akan ada yang namanya mahalul qiyam. Cuman saya minta satu pesan satu. Dalam pembacaan maulid, ini salah satu daripada kemuliaan Maulidur Rasul.
Ketika kita pembacaan maulid dan mahdhulugiyah baca wala al-badru alaina atau marhaban ya marhaban, insya Allah Rasul akan kembali berkumpul bersama kita, hadir duduk bersama kita sama-sama, dengan syarat tidak ada tembakau dalam ketika pembacaan mahlulugiyah. Tahu tembakau? Udut. Nah, ini saya kasih tahu, masalah udut kadang suka sensitif ya. Ya gimana kalau bahas udut? Bapak-bapak di sini kayaknya ngudut semua muka-mukanya ini. Ya jangan pun bapak-bapak, saya juga masih ngudut, Pak. Rokok itu ada dua hukumnya. Ada haram, ada makruh. Cuman banyaknya haram. Ini yang lebih disepakati oleh ulama. Kalau saya ngambilnya makruh, kumaha tuh kena ada kenehnya. Masih keneh-kenehnya nggak cokot makruh lah. Cuman saya kasih tahu masalah rokok bagi yang ngambilnya makruh. Kalau yang ngambil haram ya udah berarti haram. Yang ngambil makruh nih kayak kita yang masih ngerokok nih. Saya ngerokok ngambil makruh, bapak-bapak yang masih ngerokok ngambilnya makruh. Rokok itu ketika kita ngambil makruh, maka ada juga yang haram. Haram dalam 3 perkara. Rokok haram dalam 3 perkara. Fil hali wal mahali wal waqt. Hal, keadaan sedang baca Quran haram untuk merokok. Keadaan lagi yasin, tahlil, haram merokok. Terus apa lagi? Mahal, tempat, haram merokok dalam masjid. Terkadang banyak DKM masjid zaman sekarang bukannya nyiapin mukena, sajadah sama sarung, malah nyiapin asbak rokok. Betul atau tidak? Memang kenapa kok haram merokok dalam masjid? Ini adalah adab. Coba kalian lihat, gara-gara kalian ngerokok di dalam masjid, banyak sajadah-sajadah bolong gara-gara rokok. Betul atau tidak? Saya tanya, masjid itu rumah siapa? Rumah siapa? Datang ke imam Allah bari ngudun sia akhlak pisan. Saya datang ke imam Jokowi hukum merusian, saya ngarokok hari berbegena. Iya, harapan imam Allah, dalam imam Allah ngarokok tekengeng, adab, akhlak. Ngarokok di luar masjid mangga, teras masjid mangga, tong ngajaro masjid, mudorot naloba. Coba lihat sama orang-orang Kristen tuh. Kalau dia mau masuk gereja, di luar masih ngerokok, masuk dia matikan rokoknya. Nggak ada dia lagi ibadah, merokok nggak ada. Makanya saya katakan, orang yang masih merokok haram jadi imam sholat. Benar tuh? Benar tuh? Leres? Sepakat? Jelma nu ngarokok keneh haram jadi imam sholat. Hanya saya takbir ihram bari ngudud. Nah, ini sebuah ibarah percontohan, berarti apa? Janganlah ketika kita mau ibadah malah mengotori diri kita dengan yang namanya rokok. Saya juga ngerokok, saya juga sama ngerokok, cuman tahu situasi, kondisi dan juga tempat. Jangan sampai malah menjadi keburukan buat kita. Setuju? Waktu haram merokok ketika sudah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena dengan ngerokok malah melalaikan kita untuk melaksanakan sholat yang harusnya mempercepat, jadi gara-gara tanggung sabatang heula. Ini kan kadang banyak begini nih. Nah ini nggak bagus. Ya setelah sholat heug wae mangga, arek sapabrik-pabrik dulu kusia mangga. Nepi ka pae gara-gara ngerokok heug aing teu ngalarang. Yang penting hukum rokok aya 2, haram jeung makruh. Jelas nepi ka dieu? Nah, insyaallah mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan yang saya mohon maaf. Hadza minni wa lahu minkum. Saya ucapkan kembali minal aidin wal faidin. Habib kan belum lebaran, kajian teh we aing minta hampura kasih ya. Emang minta hampura teh lain pas lebaran unggul kan. Ya kan matakna lamun minta hampura ka kolot, entong pas lebaran hungkul. Unggal waktu ke minta hampura ka kolot mah. Unggal waktu kada ke minta hampura bisa kesalahan, insyaallah taqabbala minna wa minkum a'maluna wa a'malukum. Insyaallah Allah terima semua amal ibadah kita dan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa mana? Boleh dibaca mahfazah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. البشرى من سعدي مستمر ليس يوفد حيث أوتينا أطاعت جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بربك والحمد جل يقصره العد اذهب لنا بوجود المصطفى آل محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا مرحبا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر ما قلت أنا والنبيون من قبله لا إله إلا الله. Semuanya La ilaha illallah. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت بها نبعض إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. اللهم يا عظيم سلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كاثر الجود يا واسع الأعطاء يا خفي يا لطفي يا جميل زبي يا حليم لا يعجل اقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم يا إلهي اغفر ذنوبنا واغفر ذنوب أمة محمد واستر أمة محمد واصلح أمة محمد وانصر أمة محمد حتى جنة النعيم. اللهم يا إلهي يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا إلهي يا محول الأحوال حول حالنا وحول حال الأمة المسلمين في فلسطين إلى أحسن الحال وانصرهم أمة في فلسطين يا إلهي يا ربي. أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب بالقبول. صلوا على محمد.